الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعافية الأبدان وشفائها وقوت الأرواح وغذائها صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما warzuqna fahman. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah, bersyukur kita di malam hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah atas nikmat Allah, kesempatan yang Allah berikan untuk senantiasa istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan hidup dalam keadaan iman dan kemudian kita pun diwafatkan dalam keadaan beriman insyaallah taala. Tidak lupa di awal majelis ini pula kita sampaikan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang kelak insyaallah mendapat syafaat darinya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali melanjutkan kajian kita pembahasan pada fikih ibadah yang masih pada rentetan pembahasan terkait taharah, masuk kepada babul wudu, bab wudu. Bab wudu ini tentu ada beberapa pembahasannya dan tentunya tak selesai dalam satu majelis. Pertama-tama tentunya akan dibahas ta'rifnya, definisi apa itu wudu. Kemudian faraidul wudu, rukun-rukunnya wudu. Kemudian nanti sunanul wudu, sunnah-sunnahnya wudu. Kemudian makruh-makruhnya wudu. Kemudian nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Maka malam hari ini mudah-mudahan waktu yang ada kita bisa menyelesaikan minimal faraidul wudu atau furudul wudu, ya, rukun-rukun daripada wudu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, babul wudu'i, bab yang menjelaskan tentang perkara wudu. Kita sedikit membahas secara ringkas tentang definisinya. Wudu secara bahasa adalah nama yang diberikan kepada suatu kegiatan. Yang kegiatan ini adalah mencuci beberapa atau sebahagian anggota tubuh. Maka kata pengarang kitab ini menyebutkan al-wudu'u lughatan ismun li ghasli ba'dil a'dha. Nama yang disebutkan pada suatu aktivitas kegiatan yang itu di dalamnya ada mencuci sebahagian anggota tubuh kita. Diambil dari kata wadha'a yang artinya al-husnu wal jamal, sesuatu yang baik dan sesuatu yang indah. Maka nanti wudu ini mendatangkan kebaikan, ya, mendatangkan keindahan. Kenapa? Karena nanti di akhirat wajah kita ini, anggota tubuh kita ini dibuat bercahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita basuh, yang kita cuci ketika berwudu. Adapun definisi menurut syara', apa itu wudu? Ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin. Dia adalah penamaan pada suatu aktivitas kegiatan mencuci sebahagian ataupun bagian anggota tubuh yang khusus. Artinya disebutkan apa saja yang dicuci, dibasuh dari anggota tubuh kita.
dengan niat yang khusus pula, artinya perbuatan ini dibarengi dengan niat, ya. Ala wajhin makhsusin, kemudian juga pada keadaan yang khusus, kondisi yang khusus. Kenapa dia berwudu? Karena ingin melaksanakan sholat, ingin tawaf, ingin kemudian membaca Al-Quran dan seterusnya. Nah, kemudian disebutkan juga ada perbedaan wudu dan wudu. Ini sisi bahasanya. Wudu adalah nama air, ya, yang dipakai untuk berwudu. Kita sebutnya wadu. Allah alam, kita kan ada juga menyebut waduk, ya. Nggak tahu lah itu dari mana, apakah dari penamaan ini. Nah, waduk ini kan apa itu? Tempat menampung air, ya. Nah, bisa jadi air itu bisa dipakai untuk berwudu. Adapun wudu, ya, adalah nama aktivitas kita dalam mencuci sebahagian anggota tubuh yang disebutkan tadi. Kemudian beliau juga menukil beberapa riwayat yang menunjukkan akan keutamaan daripada berwudu ini. Satu riwayat dari Nabi SAW, Nabi bersabda, la yusbihu wudu abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Tidaklah seorang manusia, hamba Allah, menyempurnakan wudunya kecuali diampuni dosanya yang sudah berlalu, ya, dan dosanya yang yang akan datang. Wa qala aidan, kemudian Nabi SAW pun menyebutkan dalam riwayat lain, as-salatu khairu mawdu'in wa la yuhafidhu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Salat ini adalah perbuatan yang paling baik, ya, kondisi yang paling baik, dan tidaklah menjaga wudunya kecuali orang-orang yang benar-benar beriman. Artinya orang yang menjaga wudhu berarti orang yang menjaga sholat. Kemudian riwayat lain juga Nabi mengatakan, man tawadda'a, siapa yang berwudhu, fa ahsanal wudhu, dan memperbaiki wudhunya, kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min awfarihi, maka keluarlah dosa-dosanya dari tubuhnya, bahkan sampai keluar daripada ujung-ujung kukunya ini. Artinya ketika kita mencuci wajah kita, menetes air yang kita pakai itu berguguran bersama dosa yang dilakukan oleh wajah kita. Begitu juga tangan kita. Jadi disebutkan di antara amalan yang bisa menjadi penyebab diampuni dosa-dosa kecil kita oleh Allah adalah dengan senantiasa menjaga wudu kita. Maka muncul nanti permasalahan atau muncullah pertanyaan, apa yang menyebabkan kita wajib untuk berwudu itu? Apakah karena kita berhadas, atau apakah karena kita akan melaksanakan sholat? Maka disebutlah al-mu'tamad, yang diakui, ya, atau dianggap pendapat yang kuat, bahwa yang mewajibkan kita berwudu itu adalah karena kita berhadas. Wa anna raf'al hadathi syaratun li sihhati shalah, dan menghilangkan hadas ini syarat sahnya sholat. Jadi artinya yang kenapa wudu itu nanti menjadi wajib, karena kita dalam keadaan berhadas dan kita ingin sholat, dan syarat sahnya sholat itu harus bersih dari hadas, ya, kecilnya maupun besarnya. Wa ammal qiyamu ila shalah fa syartun li fawriyatil wudu. Adapun melaksanakan salat, ketika akan melaksanakan salat itu syarat untuk menyegerakan berwudu. Artinya ketika sudah masuk waktu salat, maka kita diminta untuk segera berwudu karena kita segera mungkin untuk melaksanakan salat tadi. Jadi beberapa poin, ya, yang disebutkan di awal-awal pembahasan tentang wudu ini. Penjelasannya atau pengertiannya
kemudian keutamaannya, dan terkait apa yang mewajibkan kita berwudu sebenarnya karena kita berhadas. Furudul wudu, adapun rukunnya wudu atau fardunya wudu seperti yang kita ketahui dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i ada 6 rukun wudu ini. Artinya 6 hal ini tidak boleh hilang, tidak boleh tidak ada ketika kita sedang melaksanakan aktivitas yang disebut dengan wudu. Rukun ini kan disebut dengan tiang penyangga. Ya, kalau dia hilang, robohlah bangunan itu. Arba'atun sabatat bil Qur'an. Dari 6 ini 4 diantaranya itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini dilihat bagaimana keutamaan daripada wudu, pentingnya wudu itu sampai dalilnya itu langsung ya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Atau petunjuk tentang berwudu ini disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an. Wahia, dan di antara 4 ini adalah mencuci wajah, kedua tangan, kemudian mengusap sebahagian kepala, mencuci kedua kaki, dan kemudian ithnani bis sunnah, 2 rukun yang lain penambah dari yang 4 itu dalilnya dari sunnah, dari hadis Nabi. Apa yang 2 itu? Niat dan kemudian tertib. Artinya ada hadis yang Nabi yang menyebutkan terkait pentingnya atau berniat dalam setiap melakukan ibadah. Itu hadis yang masyhur, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis pertama dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Nah, adapun tertib ini nanti juga akan dijelaskan ya. Kenapa tertib ini masuk kepada bagian rukun ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melakukannya dengan tertib, atau bahkan nanti dilihat dari hadis Nabi yang Nabi mengatakan ibda'u bihaitsu ma bada Allah, mulailah dari yang dimulai oleh Allah. Maknanya yang 4 dalam Al-Quran tadi disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, kalau kalian ingin mengerjakan salat, mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, pertama cuci wajah, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Maka ini kan berurutan nih, wajah kata Allah, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usap sebahagian kepala, kemudian wa arjulakum ilal ka'bayn, kemudian kedua kaki sampai mata kaki. Nah, maka kita pun berwudu seperti itu, berurutan, tidak tangan dulu baru wajah. Meskipun nanti dalam mazhab yang lain ada yang menyebutkan bahwa tertib ini bukan bagian daripada rukun. Kenapa diambil seperti ini? Karena begitu juga dikiaskan bagaimana Nabi terkait proses diantara ibadah sa'i ya. Sa'i itu kan kenapa dimulai dari Bukit Safa ya, kenapa tidak dimulai dari Bukit Marwah? Karena begitu disebutkan dalam Al-Quran, inna safa wal marwata min sya'air. Maka disebutkan Safa dulu, maka Nabi memulai sa'i dari Bukit Safa. Maka begitu juga ya, dikiaskan dengan wudu ini, karena Allah mulai menyebut dulu dengan mencuci wajah, tangan dan seterusnya, maka berurutan seperti itu juga lah pelaksanaan wudu ini. Maka dijelaskanlah di antara yang 6 ini, yang pertama an-niyatu, niat ya. Fayanwi raf'al hadas, maka niat kita itu ketika berwudu niat mengangkat hadas atau menghilangkan hadas, atau niat wudu umum saja, nawaitul wudu'ah, sudah cukup. Artinya berarti dia sudah mengerjakan ataupun rangkaian kegiatan dilakukan ini, mencuci wajah, tangan dan seterusnya, berarti dia dalam rangkaian sedang berwudu. Untuk membedakan, dia hanya membersihkan wajah atau mencuci tangan atau mendinginkan badannya dengan kegiatan tadi, meskipun sama.
Kalau tidak diniatkan wudhu, ya dia tidak boleh melaksanakan sholat karena niatnya tadi tidak karena untuk berwudhu dan seterusnya. Au at-taharata lis-shalah, niat bersuci untuk melaksanakan sholat. Dan tidak ada yang mengangkat hadas kecil ini selain daripada wudhu. Kan nanti penggantinya wudhu ini apa? Tayamum. Maka tayamum ini tidak menghilangkan hadas. Orang itu tetap berhadas. Cuman dia melakukan sesuatu yang membolehkan dia untuk sholat karena dalam keadaan darurat atau ada sebab-sebab yang membolehkan dia melakukan tayamum tadi. Makanya tayamum itu nawaitu tayammum istibahatan li sholat. Sengaja aku bertayamum untuk kebolehan melaksanakan sholat. Bukan nawaitu tayammum li raf'il hadats. Sengaja aku bertayamum untuk mengangkat hadas karena dia tidak menghilangkan hadas. Yang menghilangkan hadas kecil ini hanyalah wudhu. Maka nanti disebutlah wudhu ini sekali wudhu bisa dipakai untuk beberapa sholat wajib. Wudhu kita maghrib ini tak batal, kita pakai sholat isya boleh. Tapi tayamum hanya boleh untuk satu sholat wajib saja. Kemudian di sini disebutkan ya hal-hal yang berkaitan dengan niat ini ada 7 hukum atau 7 hal ya. Nah, pertama hakikatuha. Jadi hakikat daripada niat itu apa? Qasdu syai'i muqtarinan bi fi'li. Dia ada target, ada tujuan yang melakukan sesuatu itu berbarengan dengan perbuatannya. Maka nanti disebutkan niat itu, niat wudhu ini kapan? Ketika mencuci wajah, karena itu masuk kepada perbuatan rukun yang pertama. Maka tidak boleh hilang niat itu. Ya, kalau niat misalnya dari awal sudah berniat sebelum mencuci tangan itu, maka niat itu harus ada terus sampai nanti ketika dia mencuci wajah dan niat itu terbesit dalam hati ya. Kemudian hukmuha, hukum daripada niat ini secara umumnya wajib. Artinya dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan itu niat itu menjadi poin wajibnya. Kharaja bihi ghuslul mayyiti faniyatuhu mandubatun lil ghasil. Keluar daripada niat wajib ini ketika memandikan jenazah. Karena memandikan jenazah ini niatnya sunnah bagi orang yang memandikan. Artinya dia berniat itu sunnah saja. Kemudian mahalluha, tempat niat ini al-qalb, tempatnya di dalam hati. Wa talaffuz, adapun dilafazkan niat ini sunnah, dianjurkan untuk apa? Liyu'inal lisanu al-qalba fi istihdariha, untuk membantu hati ini, lisan ini membantu hati agar ketika masuk ke dalam amalan tersebut, ibadah tersebut, maka hati kita pun mengingat apa yang tadi diucapkan oleh lisan. Maka sholat, kapan masuk di dalam sholat itu? Takbiratul ihram. Maka di takbiratul ihram itu ada niat kita. Nah, sebelum takbir itu kita bantu hati kita ini agar ketika takbir ini pikirannya tak kemana-mana, mengingat apa yang kita lafazkan tadi. Usolli fardhal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman billahi Allah. Nah, yang tadi kita lafazkan itu diharapkan terbesitlah di dalam hati kita. Sengaja sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat ya, sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Nanti yang poin pentingnya penting itu adalah niat ini sholatnya sholat apa? Wajibkah atau sunnah? Ini wajibnya apa? Subuhkah, zuhurkah, maghribkah atau isya? Yang lainnya tadi 3 rakaat mustaqbilal kiblat, yaitu tambah. Tapi ketika bermakmum maka kita harus lihat sebagai makmum. Kemudian zamanuha, waktunya kapan berniat itu awalul ibadah, ketika memulai ibadah. Itu tadi niat wudu
Kapan awal ibadahnya masuk kepada rukunnya adalah ketika mencuci wajah. Salat tadi ketika takbiratul ihram. Keluar daripada awal ibadah ini puasa, zakat dan udhiyah. Artinya niatnya ini tidak pas berbarengan dengan perbuatan puasa. Kita mulai puasa itu ketika masuk waktu fajar, tapi malam harinya sudah berniat. Artinya ini pengecualian daripada kaidah umum yang disebutkan. Begitu juga zakat, kita sudah niat bayar zakat fitrah, kemudian dilakukannya di ujung Ramadan misalnya, atau berniat berudhiyah, berkurbannya di tanggal 10 Zulhijjah atau 11, 12, 13, tapi dari sejak masuk 1 Zulhijjah atau sebelum itu sudah berniat, ya, bahkan sudah mendaftar, sudah bayar. Maka dari sejak 1 Zulhijjah nanti kesunahannya tidak memotong kuku, rambut, ya, sampai nanti hewannya disembelih. Kaifiyatuha, bagaimana niat ini, bentuknya seperti apa, ya berbeda terkait dengan ibadah. Puasa ada niatnya, salat ada niatnya, kemudian wudu ada niatnya, tayamum dan seterusnya. Nah, kemudian maksuduha, tujuannya apa? Tujuan daripada niat ini untuk membedakan ini ibadah, ini ada. Artinya ini bagian daripada ibadah, ini hanya kebiasaan saja. Maka nanti yang membedakan orang ini dapat pahala lihat daripada niat. Hujan misalnya di luar, dia masuk dalam masjid kemudian diniatkan beriktikaf, dapat pahala. Ada yang masuk dalam masjid niatnya cuma berteduh, sudah dia tak dapat pahala beriktikaf. Maka niat ini bagian penting. Nah, itu yang terkait dengan niat pada rukun yang pertama. Kemudian disebutkan di sini waktuha, waktu berniat itu kapan? Inda ghasli awwali juz'in minal wajh, ketika pertama kali mencuci bagian daripada wajah. Nah, nanti akan ada penjelasannya, ya, masuk pada sunnah wudu nanti dia. Nah, ini kemudian mencuci wajah ini dimulai dari mana? Nanti disebutkan kesunnahnya dimulai daripada wajah bagian atas. Artinya meskipun dari bawah juga boleh sami, tapi lebih disunnahkan, dianjurkan dimulai mencuci wajah bagian atas. Itu nanti pada sunnah-sunnahnya wudu, ya. Kemudian rukun yang kedua, ghuslul wajhi, mencuci wajah. Kenapa dikatakan wajah? Karena dengan inilah kita dikatakan berhadap-hadapan atau bertatapan dengan yang lain, ya dengan wajah kita. Kalau kita berdekatan seperti ini, tidak wajah saling menatap, tidak berjumpa, maka tidak dikatakan berjumpa lah, bertemu gitu. Nah, maka rukun yang kedua mencuci wajah ini nanti disebutkanlah wahadduhu tulan, batasan wajah yang harus dicuci ini, ya, ma baina manabiti sya'ril ra'si ila muntaha al-lahyaini, dimulai dari tumbuhnya rambut di bagian atas kepala kita ini sampai ke bagian ujung daripada tumbuhnya jenggot ini, di sini dagu, ya. Kemudian kiri kanannya yang batasan telinga kita ini. Nah, mana tambah telinga di sini, berarti ini. Nah, nanti masuk kepada sunnahnya mencuci telinga juga, ya, untuk lebih memastikan lagi, ya, atau keluar daripada khilaf nanti, karena sebagian memasukkan telinga ini bagian dari wajah, sebagian ulama memasukkan telinga ini bagian daripada kepala. Karena nanti dalam mazhab lain, ketika mencuci wajah dia mencuci telinganya, ketika membasuh sebagian kepala dia mencuci telinganya. Kalau kita dalam mazhab Syafi'i, ya, telinga tak masuk pada bagian wajah, telinga tak masuk bagian kepala. Hanya nanti masuk kepada sunnahnya saja.
Nah, hukmu ghasli syu'uril wajhi. Nah, dari wajah kita ini ada tumbuh rambut, bulu-bulu halus, ya. Apa hukum membasuhnya atau mencucinya, membasahinya? Yajibu ghusluha kulluha. Wajib. Semua rambut yang tumbuh di wajah kita ini wajib juga basah, terkena air. Zahiruha wa batinuha, baik yang bagian luarnya maupun bagian dalamnya. Wa istathna min dzalika al-lihya wal 'aridaini idza kana kathifaini, dan dikecualikan, ya, artinya jenggot yang tebal itu, ya, hanya diwajibkannya kalau tebal, nah, maka diwajibkannya bagian luarnya saja. Kalau bagian luarnya sudah kena, maka artinya sudah sah. Maka nanti sunnahnya di sela-sela jenggot yang tebal. Nanti disebutkan mana jenggot tebal, mana jenggot tipis, ya, membedakannya seperti apa. Fayajibu ghuslu zahirihima duna batihina wa yusannu takhliluhuma min asfala biyadihi yumna. Dan cara nanti kalau jenggot yang tebal itu disela-sela dengan bagaimana cara? Dengan tangan kanan basah, sudah, artinya sudah ada air di tangannya ini, maka disunahkan menyela-nyelanya itu dari bagian bawah. Kali kita melihat orang yang jenggotnya tebal, nah, dia begitu cara menyela-nyela jenggot. Nah, bagaimana membedakan mana jenggot yang tebal, mana jenggot yang tipis? Dikatakan jenggot yang tebal ini, yang kalau kita duduk dengan dia seukuran 1,5 meter jarak dari dia, kita tak nampak bagian dalamnya ini, tak nampak kulit bagian dalamnya. Nah, berarti dia sudah termasuk jenggotnya tebal. Tapi kalau masih nampak berarti tipis. Ini Ustaz jenggot tipis, ya, karena masih nampak, ya. Jarang kita orang Indonesia ini jenggotnya tebal, ya, dengan orang-orang luar sana, orang-orang Arab terutama. Kemudian mana bagian luar daripada jenggot ini, ya, yang dia masih masuk kepada batasan wajah. Apa yang bagian dalam sini itu sudah masuk kepada batinun, bagian dalam, ya. Nah, ini terkait dengan wajah tadi, yang ada berkaitan harus membasahi juga seluruh rambut yang tumbuh. Di sini disebutkan, ya, ada 20, ya, hitungan rambut yang tumbuh di wajah kita. Sebut 2 alis kita, 2 bulu mata kita, kemudian yang barangkali tumbuh jambang kiri kanannya 2 lagi, dan 6. Belum lagi mungkin ada tumbuh bulu-bulu di bagian, ada orang yang tumbuh bulu di bagian pipinya sini 2 juga kiri kanan. Jenggotnya, kumisnya ada pula yang di sini, itu dihitung juga. Belum lagi ujung kumisnya sini dihitung juga. Nah, maka jumlahnya di sini disebutkan ada 20. Ya, pokoknya intinya apa yang tumbuh di wajah kita ini, bagian rambut ataupun bulu-bulu halus ini, semuanya wajib basah. Maka nanti untuk memastikannya, tidak di wajah ini tidak hanya disiram air seperti ini, tapi dia diusap dengan tangan kita, adal namanya, ya. Nah, itu rukun yang kedua. Rukun yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, mencuci kedua tangan kita sampai ke siku. Artinya batas yang harus basah itu siku ini termasuk, ya, sampai kepada dari ujung sini sampai ujung siku. Nah, nanti muncullah pertanyaan, mana yang ini Ustaz? Apakah harus dimulai dari sini atau dari sini? Nah, nanti ada disebutkan di bagian sunnah-sunnahnya wudhu. Nanti dirincikan, kalau dia menyiramkan sendiri, ya, lebih dianjurkan dimulai dari sini. Kan kita biasa mengambil gayung seperti ini, kita menyiramkan air, kan, nah, dengan tangan kita nih, maksudnya dimulai dari sini. Kalau di orang lain yang menyiramkan dia, maka
Dan disebutkan dimulainya dari sini. Itu nanti bisa ditampakkan dengan keran. Keran ini kan kalau dilihat seperti orang lain yang membantu kita menyiramkan air. Maka nanti sebagian ya memang memulainya dari sini. Inti itu tidak apa namanya ya, bukan terlalu sesuatu yang dipermasalah. Intinya bagian dari ujung tangan sini sampai sini semuanya harus basah. Maka nanti masuk kepada sunnahnya dilebihkan ke bagian lengan bagian atas ini. Karena kalau lengan bagian atas ini basah, insya Allah yang di bawahnya termasuk siku ini sudah pasti juga basah. Nah. Kemudian yang keempat, mashu ba'din min basyaratir ra'si aw sya'rihi, mengusap sebahagian rambut yang ada di kepala kita ini, ya. Mengusap sebahagian kulit, di sini disebutkan basyaratir ra'si, kulit kepala atau rambutnya, ya. Fayakfi walau ba'dha sya'ratin, maka cukup kalau sudah mengusap, membasahi sebahagian rambut yang memang dia tidak melewati batas dari kepala. Misalnya ada rambut panjang melewati batas kepala sampai di sini, ya. Ini yang dicuci, nah, itu tak sah karena rambut ini sudah keluar dari area kepala. Dan nanti ya memang yang diusap itu ya kepala kita. Kemudian itu yang keempat. Nah, nanti disebutkan lagi kefiahnya tentang kesudahannya, ya, mengusap seluruhnya kedua tangan. Nah, itu nanti masuk kepada sunnahnya. Penting minimnya ya ada yang basah di bagian kepala kita, ya. Maka disebutkan tadi kulit kepala atau rambut. Karena orang yang tak ada rambutnya nantinya botak kemana kan, dicukurnya, udah memang dia yang dibasahinya adalah kulit kepala. Kemudian yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, mencuci kaki dengan mengikut sertakan kedua mata kaki. Mana mata kaki ini? Yang tumbuh, ya, menonjol di bagian kaki kita kiri dan kanannya tersebut, ya. Wa fi kulli rijlin ka'ban, setiap kaki itu ada dua mata kaki. Wa yajibu ghuslu juz'in minas saqi, maka disebutkan diwajibkan juga mencuci sebahagian daripada betis, karena dengan basahnya betis itu otomatis basah pula lah bagian ataupun kedua mata kaki kita. Kaidah menyebutkan la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Yang tidak sempurna kecuali dengannya, yang tidak menyempurnakan sesuatu yang wajib kecuali dengannya, maka itu termasuk bagian yang wajib. Yang keenam, tertib, artinya berurutan seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, muncul nanti masalah, ya, atau ada diskusi. At-tartibu wajibun fi kulli wudu'in illa fi mas'alah wahidah. Tertib ini wajib, ya, pada bagian-bagian wudhu ini, ya, kecuali ada satu yang tidak wajib. Maknanya ada keadaan yang ketika orang itu berwudhu tidak wajib tertibnya. Nah, apa itu kira-kira? Dia berwudhu tapi tak wajib tertib urutannya tadi. Tangan dulu baru muka dulu baru tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Kapan itu? Nah, maka di sini disebutkan jawabannya, idza in ghamasa fil ma, kalau dia nyebur ke air, terjun dia di sungai, kan seluruh anggota tubuhnya itu niat dia berwudu, sah wudunya, sekali nyebur itu kan nggak tertib. Nah, tapi langsung semuanya basah,
Maka dikatakan itu sah, ya, dan tidak disyaratkan wajibnya tertib. Nah, tapi nanti ada dua pendapat, ya, dari Imam Nawawi kemudian dengan Imam Ar-Rafi'i. Apa disebutkan, ya, mu'tamad yang diakui ataupun yang lebih diambil pendapatnya menurut Imam An-Nawawi, ya, ini tidak perlu tertib. Li'anna tartiba yahsulu fi lahawatin latifatin la tadriku bil hirs. Karena tidak bisa di situ diurutkan tertibnya. Tapi menurut Imam An-Nawawi Ar-Rafi'i, dia tetap harus berdiam, atau bahasa kita ya berdiam beberapa saat di dalam air tersebut, ya. Kalau dikira-kira ditakar-takar, ya seukuran yang dia sama ukurannya ketika dia berwudu dengan tertib. Artinya dia masuk, ya udah dia dihitung-hitung kira-kira, atau dibayangkan ya ini cuci wajah, tangan, kaki dan seterusnya. Ya. Ini menurut Imam Ar-Rafi'i. Kalau Imam Nawawi ya nggak salah. Begitu masuk niat wudu, terus udah basah semua, dia keluar lagi, sudah sah wudu, sah wudu. Nah, ini satu keadaan, satu kondisi. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, poin pertama, pembahasan pertama, furudul wudu, rukun-rukunnya di dalam berwudu. Artinya selain daripada ini berarti dia adalah perkara-perkara sunnah, ya. Masuklah mencuci telinga, berkumur-kumur, al-istinsyaq, membersihkan hidung, masukkan air dan seterusnya. Nah, barangkali ya ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu sesuai dengan arahan dari Tuan Imam kita. Kalau tak manut nanti bahaya. Baik, satu aja Ustaz. Silakan Bang Dah. Tadi kan wudhu itu yang pertama untuk mengangkat hadas. Ya. Apa perbedaan hadas dengan najis Ustaz? Ya. Itu aja Ustaz. Baik, apa perbedaan hadas dengan najis? Hadas ini sesuatu yang menghalangi seseorang untuk beribadah, yang syaratnya di situ adalah bersih daripada hadas. Jadi dia hanya keadaan kondisi dan dia tidak berwujud. Nah, dua orang duduk di depan kita tak tahu yang mana yang berhadas di antara dua ini, karena hadas itu tak berwujud. Nah, tapi najis ya dia ada wujudnya, dia dihilangkan wujud daripada najis itu. Nah, jadi itu yang membedakan. Jadi hadas ini hanya keadaan kondisi yang kemudian menjadi penghalang seseorang untuk melakukan satu ibadah dan dia tidak berwujud, ya. Hadas kecil maupun hadas besar. Dua orang depan kita nih, kalau ditanya kita mana yang berhadas, mana yang tidak, tak tahu kita, kecuali dia punya ilmu ilmu telepati atau apa, ya. Tapi tak, ya seperti itulah, ya, kurang lebihnya terkait hadas dengan najis. Silakan. Pertama masalah niat tadi Ustaz. Ya. Sepertinya hanya dua aja ibadah yang kita pasang niat itu saat melakukan awal ibadahnya tadi, kayak wudu dan sholat. Di luar dari itu kayaknya nggak tahu ada lagi atau enggak. Tawaf. Tawaf juga. Tawaf. Oke. Nah, pertanyaannya, kalau pada saat kita pasang niat dari awal, itu apa boleh atau enggak? Artinya niat ini tadi kan, contoh dalam wudhu tadi, pada saat kita mau pasang niat saat kita mau mencuci muka, atau pada saat sholat kita pada saat takbir, itu pasang niat. Nah pertanyaannya, boleh nggak kita pasang niat
di luar pada saat awal ibadah tadi. Itu satu. Yang kedua, untuk cuci mukanya, Ustaz. Saya pernah dengar cuci muka ini katanya nggak boleh putus. Maksudnya pada saat kita mencuci, ya, anggaplah kita ambil air, kemudian kita mencuci, tangan kita ini nggak boleh putus katanya. Sehingga sempurnakan dulu semua bagian muka, baru dia selesai. Ya, artinya jangan seperti ini. Nah, cuci airnya. Apa seperti itu benar atau seperti apa penjelasannya, Ustaz? Yang ketiga, yang perbedaan antara Imam Nawawi sama Imam Rafi ini sama-sama mazhab Syafi'i kan, Ustaz? Berarti yang satu membolehkan kalau terjun dah bebas semua itu, langsung dapat satu rukun, satu wudu. Yang satu tetap Harus berdiam beberapa saat. berdiamnya ini tetap kita sapu atau diam aja nih, Ustaz? Tidak. Cukup diam saja. Seukuran kira-kira dia melaksanakan wudhu itu dengan tertibnya tadi. Cukup, Ustaz, insyaallah. Baik. Jadi terkait misalnya niat, ya, kalau pasang niat di awal boleh. Disebutkan juga oleh Imam Al-Ghazali, kalau misalnya pasang niat dari sejak mencuci tangan, ya, sudah pasang niat wudhu di situ. Nawaitul wudu'a fil hadathil asghari lillahi ta'ala. Tapi niat itu harus senantiasa ada, terutama nanti ketika mencuci wajah. Artinya harus tetap ada niat itu di dalam. Jangan sampai niat di awal, begitu mencuci wajah tak terbesit lagi niat tadi. Jadi boleh, tapi ketika memasuki pada amalannya itu harus tetap terbesit di dalam hati. Nanti memang terjadi perbedaan. Ya, dalam mazhab lain yang menyebutkan niat ini syarat, bukan rukun. Artinya dia syarat di luar daripada ibadah ini. Maka misalnya dia dari rumah ke masjid sudah niat sholat maghrib, ya sudah, ya begitu sampai di masjid Allahu Akbar. Nantinya kita lihat simple ataupun ringkas takbirnya. Nah, tapi kita dalam mazhab Syafi'i ketika takbir itu pasanya, maka takbirnya itu panjang, artinya lafaz takbirnya itu dimatkan, mat artinya kan panjang. Jadi Allah. Nah, karena disitulah agar terbesit memang niat kita di dalam hati melaksanakan sholat tersebut. Nah itu. Kedua tadi mencuci wajah misalnya. Ya memang apa namanya fungsinya, ya tujuannya untuk mengusap itu ya agar memastikan air itu terkena seluruh anggota wajah kita. Nah, kenapa tidak boleh dilepas? Karena disebut kalau sudah lepas dari anggota tubuh kita, nah air yang ada di sini sudah dikatakan air mustakmal, air yang sudah dipakai tadi. Maka sama tadi nanti kalau kita bertayamum itu, ya tak boleh lepas, ya. Kalau lepas, ya walau tak lepas pun begini-gini tak ada mustakmal. Tapi begitu sudah terpisah, ditempel lagi, nah ini sudah mustakmal. Kan seperti itu, diusap, ya, jangan dilepaskan. Tapi kalau air yang maknanya air itu masih menempel pada tangan kita misalnya, atau pada wajah kita, air itu yang kita alirkan misalnya kan, kenapa bagaimana kan? Maksudnya menyiramkan air. Nah ada air ini kan, nah, itu yang kita usapkan, ya, itu tidak mustakmal. Artinya air yang masih menempel. Nah, tapi kalau air yang sudah terpisah itulah nanti dikatakan mustakmal. Maka itu kalau kita sudah menempelkan ini, kita lepaskan, ini yang menempel di sini termasuklah nanti air mustakmal. Nah, kalau seandainya dia sudah pasti sempurna, artinya sudah basah semua, walaupun dilepas kemudian ditempel lagi, ya tidak membahayakan juga, karena nantinya memang sudah sempurna juga. Nah, kecuali air mustakmal itu nanti yang dia pakai ada di sini misalnya masih kering, nah itu berarti tidak sah wudunya dalam mazhab Syafi'i, karena air yang dipakai air mustakmal.
mereka seperti itu. Silakan. Ustaz, tadi kan yang disebutkan kan nyebur ke dalam danau atau Ya. sungai. Ini bagaimana kalau hujan? Kita jalan kaki kehujanan langsung berniat wudhu, apa bisa? Sekian. Ya. Niat berarti dia seperti sama lah, misalnya dia menyiramkan air sekaligus, ya. Pokoknya sekali banyak, artinya satu ember penuh misalnya, ya, dia ambil langsung disiram, niat berwudu. Nah, gimana tuh kira-kira? Beda, Ustaz. Nah, Nggak menyeluruh airnya. nah. Kadang-kadang ada yang Nah, ya. Jadi itu besar kemungkinan tidak mengenai seluruh anggota tubuh airnya tadi. Ya. Maka kalau tidak basah semuanya, ya berkemungkinan besar nanti dia tidak sah wudunya. Tapi kalau nyebur ke sungai itu kan, itu bisa dipastikan semua anggota kakinya, kemudian tangan, wajah dan rambut kepala ini kan dikena semua. Jadi mungkin seperti itu. Ya. Yang pertama Ustaz, jika kita berwudu, mana hukumnya kalau misalnya orang ngajak cerita gitu, tapi kita sambil meladeni ya gitu. Yang kedua, untuk masalah rukun ngusap kepala ini, apakah cukup sekali saja langsung sama telinganya, atau harus 3 kali? Cuman nggak pakai air lagi, sekali air itu aja, tapi kita ngusapnya 3 kali dan terputus gitu. Demikian Ustaz. Tadi ngobrol, cerita sambil wudhu makruh hukumnya. Jadi termasuk hal-hal yang sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena nanti dia nggak fokus dengan wudhunya. Kemudian dalam wudhu itu kan ada sunnah baca zikir-zikir, doa-doanya. Kalau dia sambil cerita, hilang fokus dari wudhu. Ya diingatkan ya, wudhu berapa? Saya nanti lagi gitu. Makruh. Kemudian cuci, mengusap sebahagian kepala ini 3 kali. Jadi di 3 kali kan, nah itu artinya dengan air 3 kali kan, berarti 3 kali mengambil telinga ini kan bagian daripada sunnah. Artinya memang dalam mazhab kita sunnah mencuci juga telinga. Jadi ya bisa saja kalau dia mengambil sekali, kalau dia mengamalkan sunnahnya maka dia mencuci juga telinganya. Ambil yang kedua lagi, cuci juga telinganya 3. Atau dia 3 kalikan baru kemudian terakhir dia mencuci telinga. Baru kemudian dia amalkan lagi sunnah 3 kali. Maka nanti ada yang menyebut kalau mengamalkan sunnah mengusap, membersihkan telinga ini bagian daripada wajah, bagian kepala, maka berapa kali nanti? Wajah 3, kepala 3, 6, kemudian 3 lagi khusus terpisah 9. Disebutkan seperti itu. Baik, kita azan dulu. Tambahkan sedikit mungkin tadi yang wudhu dengan langsung air hujan itu atau siram sekali. Artinya kenapa tadi masuk nyebur sekali itu dapat keringanan? Karena dia tidak memungkinkan untuk tertib tadi itu, karena sekali masuk. Tapi kalau air hujan ini kan bisa kita tertib wudhunya itu. Artinya ambil air hujan sikit-sikit, artinya ada kemungkinan atau
bisa kita untuk melakukan wudhu itu dengan tertib. Tapi kalau nyebur kan langsung tuh kayak mana mau tertibnya? Artinya nggak ada jedanya di situ. Nah, jadi kalau air hujan itu walaupun lebat deras masih bisa kita melakukannya dengan tertib. Karena ada jedanya itu untuk mendapatkan air hujan. Barangkali seperti itu. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini mengenai tayamum, Pak Ustadz. Ya. Bagaimana tata cara tayamum sesuai syariat ketika ada anggota keluarga kita yang sakit atau kita yang sakit, bagaimana anggota keluarga mentayamumkan secara syariat? Terima kasih. Tayyib. Ya, tayamum tentu ini bagian daripada rukhsah, maknanya ada keringanan bagi kita yang nanti ada sebab-sebabnya, ada pembahasan khususnya. Terus bagaimana misalnya ada keluarga kita yang sakit, ya, bisa nggak membantu dia bertayamum? Maknanya bisa saja, intinya dia tak bisa bergerak mungkin kan, kita bantu dia menggerakkan tangannya tersebut, ya, sesuai dengan tata cara tayamum yang diajarkan. Jadi kita membantu dia, ya. Harus tangan pasien itu sendiri. Ya, ya. Tak bisa diwakilkan oleh istri suami yang melakukan pasien di rumah sakit. Istrinya yang mewudukan Istri yang sakit kepala. Terus suami dia nggak bisa apa-apa, kabel segala macam alat medis. Suaminya membantu dari rumah sakit, kan boleh nggak? Usapkan ke tangan istri. Kalau isu pasangan kita ini kan kalau dalam madzhab Syafi'i kan bersentuhan itu membatalkan. Nah, termasuk yang membatalkan wudu, membatalkan tayamum, hal-hal yang membatalkan wudu. Ya. Jadi kalau kondisinya memang tidak memungkinkan, maka dia boleh sholat dalam keadaan faqidut tahurain, tidak dalam keadaan suci. Sholat saja dalam keadaan seperti itu. Misalnya dia sendiri di ruang itu, tak mungkin orang masuk, ya, dia tak bisa bertayamum, ya sudah, karena dia masuk waktu sholat, dia tahu, dia sholat saja dalam keadaan itu. Nanti begitu sembuh, dia i'adah namanya, dia mengulang sholatnya dalam keadaan yang dia tidak suci tadi. Nah, seperti itu. Lihormatil waqt, sebagai bentuk menghormati waktu sholat. Barangkali kita pun menghadapi nanti keadaan-keadaan seperti itu yang tak ada kesempatan kita untuk bersuci. Sama misalnya entah orang yang dikurung kah, yang dia tak mungkin bisa untuk terikat tangannya, ya tak bisa. Dia jangankan berwudu, tayamum pun tak bisa dia. Tapi dia tahu, maksudnya dia dengar, udah masuk waktu sholat, dia sholat dalam keadaan seperti itu semampu yang bisa dia laksanakan. Nah, nanti begitu dia sudah bisa melaksanakan sholat seperti bagaimana biasanya, dia berwudu, bersuci, kemudian sholat dengan niatnya dia i'adah, mengulang sholat yang dia sholat dalam keadaan tidak. Sama misalnya tak ada pakaian kita, pakaian itu ada najisnya, tak bisa juga dibersihkan, ya sholat dengan pakaian tersebut. Nanti ketika dapat pakaian yang sudah bersih, sholat lagi dengan niatnya i'adah kalau sudah keluar dari waktu sholat misalnya. Seperti itu, wallahu a'lam. Tapi kalau lintas mazhab kita nggak, maksudnya kondisi yang sakit ini kan tentu suami istri lah yang menjaga suaminya atau istrinya lah sebenarnya. Nah, Ngambil pendapat dari memiliki yang membolehkan atau tidak membatalkan. Allah alam terkait misalnya bantuan orang lain ini, nanti kita buka kitabnya lagi lah, kita lihat-lihat. Nanti takutnya memberikan penjelasan yang keliru. Boleh kita jadikan catatan nanti. Ya. Satu Ustaz, untuk yang membasuh kaki, kalau kita ada yang kemampuan untuk menggapai kaki itu sulit,
boleh enggak disiram? Karena ada beberapa air keran itu, jadi cuman digini-gini ya, karena dia untuk menggapai kakinya sulit ya. Kira-kira begitu sah nggak, Ustaz? Sah kalau memang dia artinya basah semua kakinya itu. Kenapa kita mengusapnya itu? Untuk memastikan. Nah, karena kalau hanya disiram seperti itu saja, ada peluang mungkin bagian belakang mata kaki itu tidak basah. Nah, tapi sekali melihat, memastikannya semuanya sudah kena air basah, sah, Anda bisa sholat. Baik, cukup barangkali itu pertemuan kita di malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya, sunnah-sunnahnya, kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu. Barangkali itu, wallahu a'lam bishawab. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.